Kita udah tuh briefing dulu gimana, kita langsung muncakin aja atau kita semampu kita. Hal-hal yang bikin janggal tuh di pos 2 kayak carrier yang kita bawa itu udah berat banget. Berat banget ya carrier. Wah udah ngaco dah nih. Ya udah akhirnya bawa sampai ya itu doa kita jangan sampai lupa deh ya, tetap kita doa ya, intinya kita doanya itu. Angin kayak gimana sih, kayak orang nyebutin tuh ada kayak nada gitu, nada ya. Tuh enak banget. Dan ternyata tuh dia ngajak itu bukan cuma kita ngajak doang, dia ngeliat ada gua lagi, gua balik lagi, gua ngeliat 2 orang. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Mia Natalia dan sekarang saya ditemani oleh Bang Kemet. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai, menceritakan tentang kisah-kisah mistis, bisa disebut dengan kismis. Sekarang saya sudah bersama narasumber siapa? Kakak siapa? Cepi. Kakak Cepi. Kakak Cepi ini ingin menceritakan kisah naik gunung ya kak ya? Iya benar. Itu kira-kira naik gunungnya gunung apa kak? Itu di Gunung Semeru di tahun 2017. Sudah lama banget berarti ya? Iya. Tepatnya tanggal berapa tahun nggak? Aduh, pokoknya di sekitar bulan Juni Juli. Jadi kisah lu bagaimana di Gunung Semeru? Dari awal sampai akhir? Ya udah dari awal itu pokoknya setelah habis lebaran ya. Emang ada rencana liburan buat naik gunung tuh. Karena kan di Semeru itu butuh waktu lama ya, liburannya ya yang panjang itu ya habis lebaran. Makanya berangkat tuh habis lebaran di bulan Juni kalau salah tuh. Nah kita berangkat prepare tuh 1 minggu. Cuma itu nggak di luar schedule-nya lah gitu ya, di luar schedule 7. Karena kan 1 minggu 7 hari tapi banyak kendala banyak kendala di situ. Satunya kita karena itu tuh awal-awal tiketnya tuh online. Oh online. Jadi harusnya datang naik, kita tuh harusnya kan ngecamp dulu tuh di Danau Ranukumbolo kayak gitu. Pengennya kayak gitu tuh, prepare kita tuh udah matang badan, yang tidur di Ranukumbolo dulu ya kan. Terus setelah itu pun mau ke Bromo juga. Nah tapi karena ada tiket online, akhirnya kita nggak bisa langsung naik karena harus diutamakan yang online dulu. Di online dulu tuh kita sekitar 2 malam tuh jadi nggak bisa naik tuh gara-gara tiket online. Setiap kita daftar nunggu yang online dulu, setelah selesai baru yang di non online tuh ya baru bisa naik tuh. Tapi karena kota terbatas juga, jadi yang online udah masuk ya numpuk. Akhirnya yang nggak online terkendala tuh. Sampai kita 2 hari baru bisa naik tuh, Jadi nungguin aja di situ di base camp ya? Benar, nungguin di base camp tuh 2 hari, sekitar 2 hari tuh nungguin di base camp. Nah, udah gitu juga kendala dari kereta juga. Terus prepare tuh udah acak-acakannya dari udah banyak halangannya. Iya, udah banyak halangannya. Dari schedule kita tuh udah hancur pokoknya hancur banget tuh. Udah akhirnya hari ketiganya tuh baru bisa naik. Ketiga baru bisa naik. Udah akhirnya di situ gimana ya? Karena jaraknya juga tuh, jarak Semeru tuh bisa dibilang jauh. Treknya jauh karena panjang dah gitu. Namun di situ terlalu maksain juga sih, maksudnya maksain. Walaupun udah briefing nih,
kita harus maksain nih lanjut bisa naik ke puncak karena kan emang mendaki gitu ya, bonusnya itu ya di puncak ya. Kalau nggak muncak ya kayaknya gimana gitu. Apalagi posisinya tuh jauh kan, terus hari-hari yang panjang juga buat kesana tuh panjang. Nah akhirnya udah tuh briefing dulu gimana, kita langsung muncakin aja atau kita semampu kita di Ranukumbolo terus itu balik atau lanjut ke puncak. Akhirnya kesepakatan masing-masing tuh ya lanjut puncak. Terus Juga tuh lanjut puncak. Nah di situ akhirnya kita di hari ketiga ya katanya ya, dari ketiga tuh baru bisa naik ke puncak. Itu yang kira-kira yang nggak online banyak apa cuman kakak doang? Wah banyak. Ya? Itu kayaknya peraturan pertama lah kita. Jadi emang nggak tahu tuh awalnya, nggak tahu itu online itu wajib online. Berarti dari pihak gunung sendiri dia mengutamakan yang online. Online ya benar ya, ada bagusnya juga sih ya. Jadi udah capek bolak-balik. Iya, kota juga terbatas juga tuh. Terus kalau buat naik gunung gitu ideal per kelompok ya kak? Kalau untuk naik gunung sih ya begitulah, penting mungkin kalau dibilang kelompok juga ya keberangkatannya aja. Misalnya kita berangkat kelompok, tapi kalau udah namanya kita udah ketemu sama pendaki-pendaki lain itu udah kayak saudara sendiri dah gitu. Terus selanjutnya gimana? Naik ke gunung itu pas hari keberapa? Bisa dibilang hari ketiga. 3 malam kita di bawah tuh, 2 malam di base camp Ranupani, 1 malam tuh di base camp yang nganterin kita tuh mau pakai mobil jeep, karena kan dari kota Malang tuh pakai mobil jeep tuh. Cuma di stop dulu di rumah dia tuh, dibilang base camp dia tuh, kata dia udah sore, karena kan harusnya kita sampai pagi, ternyata kan karena kereta pun itu ada kendala tuh ya, akhirnya siang kayak gitu. Akhirnya udah sampai base camp yang punya mobil jeep itu sore, katanya gak usah maksain, besok pagi aja katanya. Wah pokoknya udah hancur dah, dari schedule kita tuh hancur. Akhirnya hari ketiga kita naik, alhamdulillah naik. Nah naik itu udah mood udah hilang, kita udah bete ya. Iya udah Males bete, udah males dah tuh. Tapi udahlah jalanin. Itu pun lihat apa ya waktu, kalau emang kita kekejar ya lanjut, kesepakatannya kayak gitu. Kalau enggak ya udah pulang lagi mungkin di Ranukumbolo baru dah kita balik lagi kalau emang kekejar. Tapi kalau emang kekejar itu lanjut ya. Di sisi lain ya apa ya, kayak gimana sih kalau udah jauh, kalau nggak nyampe puncak tuh ada rasa sayang juga ya. Daripada gue balik lagi gue sayang. Iya. Lagi udah itu maksain. Sebenarnya 1 hari buat muncak itu hal yang gila sih. Kalau untuk berarti posisi lu di situ lu mencoba maksain biar cepet-cepet naik ke puncak. Iya, maksain banget itu, kalau dibilang maksain banget. Ya kita sih ngikut aja, maksudnya kan karena kita berangkat tuh berlima, tapi ada anak Bekasi tuh namanya Slamet tuh, 1 orang ketemu di Pasar Senen, jadi berenam tuh. Akhirnya berenam berangkat. Terus ya udah tuh, setelah itu kita berangkat jalan kan, dari aman lah, berangkat dari pos utama ya kan, Ranupani sampai ke gerbang. Nah, hal-hal yang bikin janggal tuh di pos 2 udah kesana tuh mau ke Ranukumbolo, ya itu udah nggak enak banget. Nggak enaknya gimana? Yang nggak enaknya kayak carrier yang kita bawa itu udah berat banget. Berat banget ya carrier. Kayak nggak biasanya gitu ya. Iya, kayak banyak biasanya. banget bebannya gitu. Udah kayak ngangkat batu, bener kayak ngangkat batu tuh. Itu lu doang yang ngerasain apa semua? Nah yang di situ yang ngerasain
karena kita berenam tuh, terus yang lainnya yang 4 orang itu udah jalan duluan. Nah, ditinggal, bisa dibilang kita ditinggal lah. Karena dia duluan, karena kita maksudnya gue tuh ngimbangin yang satu ini yang bawa carry ini. Kalau carry gue sih biasa-biasa aja. Ada satu teman carry itu berat banget. Wah, kirain bercanda maksudnya. Pi, tolong nih bantuin gue, carry gue gantian lah, carry gue berat banget nih gitu. Sebenarnya seberat-beratnya carry tuh ya sebelum kita berangkat mungkin kita prepare nih. Enak nggak nih dibawa nih, maksudnya masih seimbang nggak ya kan kita bawa. Ternyata pas di pos 2 tuh kata dia merasa berat banget. Itu namanya Valeri itu, si Valeri. Nah pas gitu akhirnya gantian, ya udah ini gue coba berdua doang tuh, udah tinggal berdua doang dia, yang lain udah udah duluan. Pas lu nyoba carry tetap berat apa enggak? Standar Banget, berat banget deh itu. Wah udah nggak, udah di luar nalar lah ya. Wah ini cuma kan kita nggak tahu itu, Pikirannya udah negatif aja udah. iya udah wah udah ngaco udah nih. Ya udah akhirnya bawa sampai ya itu doa kita jangan sampai lupa deh ya, tetap kita doa ya, intinya kita doa deh. Udah tuh akhirnya sampai ke Ranukumbolo, sampai muncak tuh. Bener-bener sampai muncak tuh. Satu hari itu kita berangkat tuh jam 8 sampai ke Kalimati itu jam 8 apa? 8 pagi. Berangkat pagi itu jam 8 sampai ke Kalimati itu. Kalimati itu titik terakhir. Titik terakhir buat ngedak ke muncak lah ya. Di Kalimati itu emang udah nggak boleh ini lagi, nggak boleh jalan lagi, udah pokoknya diriin tenda, udah harus diriin tenda di situ. Ya udah akhirnya jam 10 malam. Iya, dari pagi tuh jam 10. Betul, benar-benar lu geber itu perjalanan 1 hari ya? Ya udah itu mah udah kebiar banget dah. Bukan ngejar waktu. Iya. Waktu lu tertunda 2 hari dari yang awal. Iya benar, karena udah rencana udah bisa dibilang udah hancur lah ya. Udah akhirnya kita depani sampai jam 10 buka tenda, masak, jam 12 berangkat. Maksudnya jam 10 lu buka tenda nih? Iya. Jam 12 malam berangkat juga? Malam itu juga? Iya, karena kan harus muncak. Kalau jam 12 berangkat ke atas sampai puncak jam berapa? Itu pagi. Oh pagi. Berarti perjalanannya jauh ya? Lumayan, bukan Maksudnya- masalah jauh sih, trek kayaknya. Iya emang diporsir juga tenaga lu, dari jam 10 lu baru istirahat 2 jam lu langsung berangkat lagi. Iya, bener itu. Wah, udah kalau diceritain ke orang pun kayaknya udah gila sih, bisa dibilang gila. Macamnya kan aku udah dia 1 hari ngejar trek ke puncak Semeru tuh. Ya bener-bener ngaco, bener-bener nekat tuh akhirnya. Ya di situ sih cuma kejanggalan ada di ini Keril, aja, keril. di keril, terus sama yang waktu maghrib tuh maghrib sholat lewat maghrib. Nah itu ada kayak bau-bau aja sih, Bau-bau kayak gimana? kayak bau-bau kembang lah kayak gitu ya. Bau-bau kembang yang aneh-aneh tuh, bau-bau yang nggak masuk akal tuh ya. Cuma yang kayak gitu-gitu tuh udahlah jangan terlalu dipikirin. Sampai tuh akhirnya jam 10, jam 12 berangkat, nyampe puncak. Sampai puncak akhirnya turun lagi, karena kan dibatasin kan, karena jam 10 kalau nggak salah. Jam 10 itu udah nggak boleh di atas puncak. 10 apa? 10 pagi 10 pagi udah nggak boleh di atas puncak? nggak boleh. Itu gue nyampe tuh gue pun nggak maksain juga. Yang lain biarin lah duluan. Cuma gue tuh sama anak Bekasi tuh, si Slamet tuh, kalau masih ada tuh orangnya tuh. Iya, bener-bener nonton dia. Ya kan, ada Slamet berdua tuh sama dia tuh akhirnya tuh. Berarti lu asul-asulkan ke gunung berdua-dua doang sama dia? Iya. Teman lu yang keempat? Duluan. Sial amat lu ya? Yang dari satu inilah ya, satu tim lah Iya, ya. satu tim lu dari awal. Duluan. Nggak apa-apa lah itu.
mungkin emang pengen ngerasain namanya puncak ya. Tapi kakaknya tetap naik ke atas puncaknya kan? Tetap di situ tetap naik, cuman agak siang jadi jatuhnya tuh sekitar jam 7 nyampe. Karena kan fisik juga ya. Bayangin aja itu pagi ketemu pagi kan, tidur juga udah nggak kepikiran tuh, udah nggak teratur deh ya. Berarti kalau buat naik gunung gitu, misalkan kita udah berdua aja gitu, nggak ada yang ngedampingin atau gimana gitu? Ya kalau ngedampingin sih nggak ada, cuma pastinya sih apalagi sekarang ya udah bisa dibilang tuh gunung kan udah tren ya, jadi rame sih kalau udah di sana rame. Oh udah rame gitu. Rame banget karena kan kota aja itu kalau nggak salah tuh kota buat ke Semeru itu sekitar apa ya 500 satu kali naik gunung, berarti rame kan? Iya. Rame gitu. Kalau berdua doang mas serem ya. Terus setelah dari puncak itu lo langsung turun ke jam 10? Nah turun jam 10, iya benar langsung turun. Sekitar jam 9 sih, gak nyampe jam 10 turun. Akhirnya nyampe masak-masak, biasa masak dulu buat fisik juga kan. Soalnya ngejar kereta yang bikin itu tuh, ngejar kereta buat besoknya. Itu pas turun posisi lo masih berdua apa udah masih satu? Enggak, kalau pas turun tuh udah satu tim, karena kan di atas ketemu kan. Cuma waktunya doang, gue tuh nggak terlalu lama dah, ya, foto-foto sebentar, udah langsung turun lagi sampai siang. Nah, sore baru balik, sore itu asar ya, asar baru pulang tuh. Pulang itu pun sama maksain. Iya. Nggak camp, harusnya kan enaknya tuh camp di Nukumbolo kan. Masuk dulu. Iya di danau tuh, danau. Iya. Makanya PR banget pengen lagi tuh ke situ sebenarnya. Pengen banget. Soalnya belum kayak belum afdol aja tuh, belum tidur di Nukumbolo tuh, danau itu. Kayak belum afdol lah berangkat, makanya pengen banget tuh berangkat lagi kalau ada waktu. Nah, akhirnya asar berangkat sampai Ranukumbolo maghrib tuh. Jadi kan cepat lah ya. Itu sebenarnya tuh hitungan normalnya itu berapa jam ya? Sekitar 6 jam lah baru. Itu normal 6 jam? Normalnya 6 jam. Kalau lo? Nggak normal. Nggak normal, udah pas di sini nih mungkin udah hal-hal yang udah nggak masuk akal tuh pas turunnya sih. Pasti posisi di mana tuh? Pas dari Ranukumbolo. Itu. Ranukumbolo udah mulai, pas Ranukumbolo ini kan maghrib baru jalan lagi ngejar buat turun ke bawah tuh, ke Ranupani ya kan, pos pendaftaran tuh. Nah di situ kan kita berenam. Dari berenam itu satu ada yang kakinya apa sih namanya, kakinya ankle ya, kesleo lah ya, kesleo kayak gitu. Pokoknya jarak 10 langkah. Ya pokoknya 10 langkah tuh dia pasti istirahat tuh. Berarti lu ngimbangin yang ngimbangin 10 langkah, ngimbangin, diberi istirahat sampai ketemunya di jembatan merah. Ada jembatan merah, jembatan baru tuh, jembatan merah. Nah di situ tuh udah mulai ngaco dah. Lapa-lapa. Iya, jangan mistis. Berjalan nalar tuh. Ngaconya kayak gimana? Udah kayak gimana ya? Satu tuh cuaca udah hawanya udah adem banget. Dia kayak gimana ya? Suara angin terus kayak dingin lah gitu dingin itu. Posisi malam juga ya? Udah tuh Pak, kalau ngomong posisi itu kita di situ tuh di pos 3 sekitar jam 9 malam. Terus jam 9 tuh angin kayak gimana sih, kayak orang nyuruh tidur. Ada kayak itu nada. Tuh enak banget. Akhirnya dia tuh di pos karena jembatan merah. Setelah jembatan merah tuh istirahat. Jadi istirahat. Bener tuh istirahat. Berenam. Nah yang 2 lagi tuh temen tuh 2 tuh Valeri
sama si Yogi kan. Lupa tuh namanya tuh, soalnya kan ketemunya di situ ya. Dia jalan duluan akhirnya. Jalan duluan. Iya. Dia tinggal lu berempat nih. Ya itu dia bilang katanya, gue jalan duluan dah, gue mau nyiapin tenda sama makanan nanti di bawah. Kayak gitu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, karena kan masih berempat. Akhirnya gue tuh istirahat, akhirnya tiduran tuh, duduk tiduran. Gara-gara kena angin kali tadi tiduran. Emang cuacanya enak banget. Cuacanya enak banget tuh. Kita tiduran, pas tidur berempat tuh. Nah yang di samping gue tuh, karena gue satu, gue paling pojok lah ya. Itu 2, 3, 4. Nah yang di samping gue tuh bangunin. Namanya Sandi tuh. Sandi. Bang. Jalan duluan yuk. Tuh. Maksudnya dia ngajak lu doang apa ngajak berempat-empat ya? Nah dia ngajak gua. Ngajak lu doang berarti? Iya, ngajak gua. Di situ ya udah, ternyata tuh dia ngajak itu bukan cuman kita ngajak doang. Dia ngeliat ada gua lagi. Maksudnya? Jadinya pas tidur posisinya nih Iya, berempat. tapi dia lihat tuh berlima gitu. Karena Dianya sebelahnya dua. ada Lu sih berarti ada 2. Iya, dia lihat dia dua tuh. Terus Gua akhirnya mungkin dia panik juga kan, karena kan di gunung itu setiap hal apa yang kita lihat yang di luar nalar tuh nggak boleh diceritain, karena bakal ngeganggu pemikiran orang lain. Iya. Tahu dia, deh bakal ngeganggu dah kok. Kalau takut kan bahaya juga, jadi kena ke semuanya tuh. Ya, mungkin dia ngerasain aja itu sendiri gitu. Dia cerita setelah ini ya, setelah habis dia ngeliat gue tuh, akhirnya ngajakin balik duluan. Ya udah yuk pelan-pelan. Cuma kan jalan tuh baru 10 langkah, kalau 10 langkah. Ya itu gue mikirin yang di 2 itu. Oh berarti pas lu jalan berdua nih, yang berdua lagi masih tidur di tenda? Iya, masih bukan tenda, masih di apa namanya? Di tanah aja ya, tanah aja udah di emperan itu tanah gitu, tebing gitu. Cuma gue mikir lagi 2 orang, lagi kakinya sakit kan. Akhirnya Balik lagi lo. gue ngomong tuh, ntar lu tungguin dulu dah ya kan, tungguin dulu. Dia ini udah kakinya sakit ya, kita bareng-bareng aja. Akhirnya gue balik lagi Lo. Balik lagi. Setelah balik lagi, gue ngeliat 2 orang